Ustadz sekalian, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesempatan nikmat waktu, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran melalui video online di pembelajaran pendidikan agama Islam yang dibawa oleh Ustadz Abdul Basit. Oke. Alhamdulillah, amin. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang telah mengerjakan ulangan hariannya dengan baik, dan alhamdulillah 90% anak-anak sekalian dari kelas 2A, 2B, 2C semuanya nilai di atas 80. Oke, bahkan ada yang 100, ada juga yang 90, lebih banyak yang 100. Jadi hampir 100% benar semua. Luar biasa. Ustadz bangga sama kalian. Oke, kemarin sebelum masuk ke bab hari ini, yaitu bab 2, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu teladanku. Kemarin di bab 1 yaitu tentang kandungan surah apa? Kandungan surah An-Nas, ya. Oke. Sekarang kemarin masih ingat kan kandungan surah An-Nas apa semua? Ya kan? Dibaca sebelum tidur agar kita terhindar dari gangguan setan, gangguan sihir, dan gangguan orang-orang jahat. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang yang tadi Ustaz katakan, tentang yang berjudul Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah teladanku. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya agar Allah memberi keberkahan pada diri kita semua. Kepada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ustadz pimpin ya doanya ya. Harus semuanya berdoa terlebih dahulu. Wajib agar mendapat keberkahan. Oke? Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Amin. Oke, sebelum Ustadz mulai, Ustadz mau tanya perlengkapan pembelajaran pada hari ini. Sudah menyiapkan pensil? Apa? Bagus. Buku? Sudah? Penghapus? Sudah ya? Buku paket pendidikan agama Islam sudah? Bagus, terutama harus ada bimbingan dari orang tua. Oke, Ibu? Oke, mari ya kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Oh ya, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ustadz akan menyampaikan poin-poin yang akan Ustadz ajarkan pada pembelajaran di bab 2 ini. Oke, yang pertama adalah next. Ya, menceritakan kisah turunnya wahyu pertama. Oke, itu. Terus next berikutnya. Ya, ini ya, mengenal tokoh ashabikunal awalun. Ya, jadi tokoh-tokoh yang masuk Islam pertama kali pada zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Ya, oke. Yang berikutnya, yang terakhir, poin terakhir, yaitu menunjukkan perilaku jujur, kasih sayang, dan percaya diri. Ya, itu poin ketiganya ya. Oke, itu semua. Jadi pembahasan pada hari ini yang pertama adalah menceritakan kisah turunnya wahyu pertama. Oke, yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Basit. Cida. Ya. Oke. Terima kasih Ustadz Abdul telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang menceritakan kisah turunnya wahyu pertama. Oke ya. Dalam poin pembelajaran pada hari ini anak-anak Ustadz sekalian, yaitu ada memiliki 3 poin tentang kisah turunnya wahyu ya.
lihat di papan tulis. Ya, kisah turunnya wahyu. Oke. Yang pertama itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir poin ketiga adalah yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tapi perhatikan ya, nanti dari poin 1, 2, 3 ini akan dibacakan oleh kembaran Ustaz Abdul. Yaitu poin 1 Ustaz Abdul, poin 2 Ustaz Abdul 2, poin 3 Ustaz Abdul 3. Oke? Kita saksikan. Oke, poin pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Come on, Abdul. Ya. Ya, oke, silakan. Poin nomor 1 yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kehidupan di Mekah masih sangat suasana jahiliyah. Sebagian masyarakat hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, bahkan pembunuhan merajalela di mana-mana, dan perbuatan tercela lainnya banyak. Sejak kecil sampai dengan remaja, Nabi Muhammad SAW berusaha menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Ya, terima kasih. Itulah materi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali. Ya, itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang yang kedua ya, tentang kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, berikut. Terima kasih Abdul. Ya, kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nomor 2, yaitu tentang kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan menjaga diri, merenungi perbuatan masyarakat di kota Mekah tersebut. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro. Suatu hari, pada tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril membawa wahyu, yaitu membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selalu menjaga dirinya agar terhindar dari perilaku-perilaku tidak terpuji ya. Oke. Yang berikutnya poin nomor 3. Ayo, Ustaz Abdul 3. Oke, membacakan kisah. Sokonya mana? Oh iya. Kalau di SDIT itu harus menggunakan apa? Menggunakan songko dong. Masa nggak pakai songko? Ya, pakai dulu songkonya. Nah, bagus. Baca. Oke. Nomor 3, kenabian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW kepada Warokah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang taat mempelajari Injil berbahasa Tabrani. Khadijah kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Nabi Muhammad SAW kepada Warokah. Lalu Warokah berkata, "Demi Tuhan, dia telah memilihnya menjadi nabi umat ini. Jibril telah datang sebagaimana Jibril datang kepada Nabi Musa. Kaummu akan memusuhimu dan melawan, membuang dan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu, wahai Nabi Muhammad SAW." Demikian perkataan Warokah bin Naufal. Khadijah pun gembira mendengar penuturan kata Warokah. Dengan demikian, sejak menerima wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad telah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Ya, jelas. Jadi Ustaz ceritakan dari pertama lagi, yaitu ketika Nabi Muhammad dilahirkan,
kehidupan Mekah itu sangat jahiliyah, bermaksiatan, sehingga Nabi Muhammad berusaha menjauhi dirinya dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian setelah Nabi Muhammad merenungi perbuatan masyarakat Mekah pada usia sekitar 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro, dan Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad kepada Warokah bin Naufal, yaitu seorang pendeta tadi, dan menceritakan kejadian yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Lalu pendeta itu mengatakan, demi Tuhan, dia telah memilih menjadi nabi umat ini. Terus Jibril telah datang sebagaimana Jibril datang kepada Nabi Musa. Kaum Nabi Muhammad akan memusuhi, melawan, membuang, dan bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membela wahai Nabi Muhammad SAW. Demikian itu perkataan dari Warokah bin Naufal, sehingga Siti Khadijah pun gembira mendengar panutan Warokah. Dengan demikian, sejak menerima wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima Oke, terima kasih. Itu saja ya materi dari Ustaz Abdul. Oke, pokoknya itu tentang kisah turunnya wahyu. Yaitu tentang yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang kedua kebiasaan Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi tugas pada hari ini yaitu menulis ya. Nanti Ustaz pilih-pilihkan menulis yang mana agar kalian bisa menulisnya. Kenapa Ustaz pilih? Karena ada beberapa kan nggak mungkin nulis semua nih di bab 2 ini ditulis semua, nggak mungkin karena banyak sekali kan. Jadi Ustaz pilihkan yang nanti akan keluar di ulangan harian atau ulangan semester nanti. Jadi ketika kalian menulis, melihat itu membaca, harus itu mengingat dan menulis. Itu maka kalian akan cepat hafalnya dan kalian akan cepat diingat sampai lama. Yang penting murojaah ya. Jadi ketika nanti ulangan, kalian baca soalnya langsung, oh iya seperti ini, aku ingat karena aku pernah menulis gitu. Makanya waktu kelas 1 kalian selalu Ustaz marah kan, ayo menulis. Kenapa? Ketika kalian menulis, maka disitulah kalian akan merasa ingat dan pandai. Jadi ada materi-materi yang akan kalian otomatis sendiri akan terhafal oleh pikiran kalian masing-masing. Oke? Tetap semangat ya. Kita kembalikan kepada Ustaz Abdul Basit. Terima kasih ya. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa tugasnya ya, dikirim di WhatsApp atau nanti Ustaz akan membuat grup melalui Telegram. Ketika menggunakan Telegram, kemungkinan akan lebih mudah karena data-data yang dikirimkan tidak tersimpan di HP tapi tersimpan di Telegram. Jadi HP tidak akan lelet atau bermasalah lagi. Oke? Insya Allah akan Ustaz buatkan Telegram ya. Kalau bukan pertemuan berikutnya, maka secepatnya. Oke? Karena masih harus membuat video lainnya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ditulis dan dikirimkan di grup ya, jangan pamrih. Oke? Tetap semangat. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah, dijaga dari virus berbahaya dan dijaga dari gangguan setan yang menyebabkan kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Semoga kita bisa bertemu kembali di SDIT Nurul Hikmah yang sangat kita cintai ini. Oke, sekian itu presentasi dari Ustaz Abdul. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.